Hadzal majlis warsha, ini majlis bengkel ya ikhwan. Jangan ente kira keluar dari majlis ini sia-sia. Kalau ente datang dengan hati yang hadir, ketika nama Rasulullah disebut, nikmati luar biasa. Ketika dibacakan qasidah, ketika qiyam, itu bengkel hati saudara. Terus hati kita seminggu ini dirusak. Ada bengkel hati seminggu sekali kita nggak mau hadir, ditunda-tunda terus. Mau sampai kapan? Mau sampai mati kita punya hati, kita menunda, nggak mau dimasukin ke bengkel, nggak mau diservis saudara. Ya Allah, mudah-mudahan Allah rahmati kita saudara. Allah bantu kita buat bersihkan kita punya hati. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatibi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya fattahu ya alim, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, murabbi kita, orang tua kita, Habibana al-Mahbub Sayyidil Walid Al-Habib Quraish Ibn Syekhina Al-Habib Qasim bin Ahmad Baharun. Mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap Dewan Guru Jalsatul Itsnain Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jawa Barat. Hadir di sini di tengah-tengah kita Al-Habib Nabil Al-Hindwan, Al-Habib Syekh Al-Habishi, Al-Habib Abdullah Rifqi Al-Aidrus, Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Kaf. Semuanya guru-guru kita, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita selalu dalam lindungan, inayah dan riayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, jamaah Jalsatul Itsnain Jawa Barat. Kita angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah sehatkan dari penyakit zahir, penyakit batin. Amin ya rabbal. Ahiba'il kiram, kita melanjutkan kajian kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus. Sebelum kita baca seperti biasa, mari sama-sama kita bacakan Fatihah untuk muallif Sayyiduna Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Begitu juga malam ini bertepatan dengan malam haul Al-Imam Al-Mujaddid Al-Qutb Al-Mali Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, yang tadi kita baca qasidahnya setelah Qiyam Huwan Nur. Begitu juga tadi kita baca qasidahnya Rabbi faj'alna minal akhyar, yang menjelaskan bagaimana hubungan ta'alluq hati beliau dengan gurunya Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas Al-Ghawth. Luar biasa saudara, malam ini bertepatan dengan haul beliau di Solo besok, begitu juga di Sewun di makam beliau. Saat ini Masya Allah di Solo ratusan ribu umat Islam berkumpul dari berbagai pelosok tanah air dan dari Asia Tenggara. Begitu juga di Sewun dari berbagai pelosok Hadramaut kumpul. Kita sama-sama bacakan Fatihah kepada Al-Habib Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habashi.
Meskipun kita di sini, mudah-mudahan jasad kita dicatat termasuk yang hadir di majelis haul beliau, mendapatkan keberkahan daripada beliau, mendapatkan asrar beliau. Begitu pula asrar gurunya Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Ala hadhihi an-niyyah wa likulli niyyah salihah wa ala man wa aslafuna salihun wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وإذا وقع من العبد ذنب وقع معه ظلمة فمثال المعصية كالنار والظلمة دخانها كمن أوقد في بيت 70 سنة ألا ترى أنه يسود كذلك القلب يسود بالمعصية فلا يطهر إلا بالتوبة إلى الله فصار الذل والظلمة والحجاب مقارنا للمعصية فإذا تبت إلى الله زالت آثار الذنوب والله أعلم. Saudara, di sini Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari melanjutkan pembahasan beliau tentang taubat, tapi kali ini lebih spesifik ya ikhwan. Apa sih dampak maksiat terhadap hati kita? Sebab yang paling berharga di diri kita ini adalah hati. Jasad kita akan terkubur, tapi kalau kita betul-betul nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati kita nggak akan pernah mati, saudara. Nah, yang paling penting di tubuh kita nih hati, mahallu nadharir Rabb, tempat pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yanzur ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakinnahu yanzur ila qulubikum wa niyatikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah nih enggak lihat kepada jasad kalian. Allah enggak lihat yang putih, yang hitam. Allah enggak lihat yang mulus, yang tidak mulus. Allah enggak lihat saudara yang penampilannya keren, yang enggak keren. Allah nggak lihat tampilan kalian. Yang Allah lihat qulubikum wa niyatikum. Bagaimana kamu punya hati, bagaimana niat kamu. Nah, kalau sudah jadi tempat pandangannya Allah, kita mau cari apa lagi yang lebih berharga, saudara? Makanya guru kami Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adani bin Ali Al-Mashhur, ya, beliau membantah karena hati ini pusat. Rasulullah yang mengatakan idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau hati udah baik, yang lain ikut baik. Hati hancur, yang lain hancur, saudara. Nggak ada ceritanya. Nah, ada satu pepatah yang populer terkenal, al-aqlus salim fil jismis salim, mensana en conporen sanu, kalau nggak salah tuh. Di sekolah-sekolah diajarkan, didoktrin tuh, ya, akal yang baik ada pada jasad yang baik. Itu didoktrin tuh anak-anak kita dari kecil tuh. Makanya disuruh fokusnya sama jasad, disuruh fokusnya pembenaran badan, disehatkan badannya, diperbaiki penampilannya. Karena mindsetnya dibikin, ya, akal yang sehat ada pada badan yang sehat. Kata Abu Bakar Adni bin Ali Al-Mashhur, guru kami, la salah itu. Yang betul al-aqlus salim fil qalbis salim. Akal yang sehat ada pada hati yang sehat, saudara. Kalau hati yang sehat, akalnya juga sehat. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Nah, jadi sebegitu pentingnya ini hati, saudara. Sebegitu urgennya, sebegitu strategisnya posisi kita punya hati. Makanya Ibn Athaillah di sini pengen ngingetin kita, hati-hati. Kamu kalau berbuat dosa,
yang paling pertama terdampak itu hal yang paling berharga pada dirimu. Apa kata beliau di sini? Wa idza waqa'a minal 'abdi dzambun waqa'a ma'ahu zulmatun. Kalau terjadi dari seorang hamba dzambun, sebuah dosa, maka waqa'a ma'ahu zulmatun, maka terjadi pula bersamaan dengan dosa tersebut apa? Zulmatun, kegelapan. Artinya setiap seorang hamba dosa, maka dosa tersebut akan diikuti oleh kegelapan yang dihasilkan oleh dosa. Kegelapan itu di mana tempatnya? Di hati ya ikhwan. Ini perkataan Ibn Athaillah, bukan dari akal beliau, bukan. Karena ini urusan hati, nggak bisa dijangkau dengan akal. Urusan hati ghaibi, nggak nampak saudara. Kita hanya bisa lihat dari tanda-tandanya. Tapi yang disampaikan oleh Ibn Athaillah ini sumbernya dari hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis? Rasulullah berkata, innal abda idza akhta'a, dalam riwayat lain idza aznaba nukitat ay atharat fi qalbihi nuktah fa idza naza'a wastaghfara suqilat fa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbah fadzalika ar-ran alladhi dzakarahu Allah ta'ala kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Masya Allah. Apa kata Nabi? Perhatikan ya ikhwan, perhatikan, renungkan baik-baik perkataan Rasulullah SAW, karena ini berkaitan dengan keseharian kita dan betapa besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh dosa yang kita lakukan saudara. Kata Rasulullah SAW, innal abda, seorang hamba, manakala dia berbuat satu dosa, dilakukan seorang hamba, entah dosa dengan lisannya, dosa dengan matanya, dosa dengan tangannya, dosa dengan kakinya, satu dosa dilakukan oleh seorang hamba, apa efeknya yang akan terjadi ya ikhwan? Nukitat fi qalbihi nuktah, dalam riwayat lain nuktatun sauda, maka di hatinya langsung ada satu titik hitam saudara. Satu dosa, satu titik hitam. Satu dosa, satu titik hitam. Cuman kadang kita nggak sadar. Cuman alhamdulillahnya Allah makasih kasih jalan keluar. Fa in huwa naza'a ay aqla'a, kalau dia berhenti dari dosanya, berhenti saja nggak cukup, wastaghfar, kemudian dia beristighfar, tulus minta ampun kepada Allah, suqilat, Allah cuci lagi dosanya, hatinya saudara, dicuci lagi, dibersihin, dibeningin lagi itu hati ibadah Allah. Fa in 'ada, kalau dia balik lagi ke dosa, zida fiha, ditambahkan lagi itu hitam saudara, hatta ta'luwa qalbah, kalau terus dia dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi, terus tambah titik-titik hitam, sampai kapan? Sampai hatinya dipenuhi dengan kegelapan saudara. Na'udzubillah min. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kegelapan yang menyelimuti hati ini, na'udzubillah, yang akhirnya nutup kita punya hati gara-gara tumpukan-tumpukan dosa yang kita lakukan. Inilah kata Nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala isyaratkan dalam Al-Quran, faqala ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Allah katakan dalam Al-Quran, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, apa yang mereka lakukan, makanu yaksibun, dosa-dosa yang mereka lakukan itu yang nutupin hati sampai gelap saudara. Na'udzubillah min. Makanya dalam riwayat disebutkan apa dampaknya Habib kalau sudah gelap begitu, dampaknya apa, akibatnya apa kalau sudah gelap? Kalau gelap aja nggak ada akibatnya, kalau kata bahasa orang Jakarta bodoh amat, nggak peduli. Tapi kalau sudah gelap gitu akhirnya akibatnya apa? Akibat yang paling parah, satu yang paling parah nih, yang paling top, na'udzubillah, al-ma'siyah baridul kufur. Maksiat itu jalan menuju kekufuran. Kita ini ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya kalau ada orang melakukan dosa besar, la yukaffar murtakibul kabirah. Di ahlu sunnah wal jamaah, orang yang melakukan dosa besar nggak dianggap kufur, karena perbuatan dosa nggak mengeluarkan seseorang dari Islam. Ada firqah di luar ahlu sunnah wal jamaah seperti Mu'tazilah,
yang meyakini bi kufri murtakibil kabirah, orang ngelakuin dosa besar itu kafir, murtad, mesti masuk Islam lagi. Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan enggak, orang ngelakuin dosa besar dia enggak kafir kecuali kalau dia menghalalkan dosa tersebut. Kafirnya bukan karena ngelakuin dosa, tapi karena menghalalkan dosa. Dosa udah jelas dosa, sepakat ulama dosa, tahu-tahu dihalalkan, kafir. Tapi kalau sekedar ngelakuin dosa, seketika itu dia nggak kafir. Tapi hati-hati, nggak kafir bukan berarti kamu selamat. Dalam riwayat disebutkan, ini efek yang paling parah nih dari titik-titik hitam itu di hati kita. Efek yang paling parah, yang paling top. Al-ma'siyah baridul kufur. Maksiat itu nanti pintu yang mengantarkan kamu kepada kekafiran. Awalnya maksiat, lama-lama hitam hati, sedangkan iman itu cahaya, saudara. Sampai ketika hitamnya hati itu menyelimuti jiwa, udah nggak pantas lagi jadi tempatnya iman. Allah gerakkan dia buat mengucapkan kalimat kufur, keluar dari Islam, ibadallah. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita husnul khatimah, mudah-mudahan Allah jaga kita dari kekufuran, saudara. Hidup dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan Islam, amin ya rabbal. Jadi hati-hati, jangan pernah remehkan dosa, ibadallah. Jadi dampak yang paling parahnya, dampak yang paling ujungnya kufur, ibadallah. Dia akan memenuhi hati kegelapan sehingga sudah tidak jadi tempat yang layak buat iman. Iman itu keluar dari hati, na'udzubillah, amin. Tapi di bawah itu ada banyak dampak-dampak lain. Andai pun nggak sampai kufur nih, mudah-mudahan Allah kata husnul khatimah, nasallallahu al-afwa wal-afiyah. La ilaha illallah. Andai pun nggak sampai kufur, apa dampaknya Habib? Ini Al-Imam Ibn Abbas, Turjumanul Quran, beliau mengatakan apa? Wa inna lis-sayyi'ati zulmatan, sesungguhnya yang namanya dosa itu adalah zulmah, memiliki kegelapan. Makanya tadi tuh sebelum kita masuk ke penjelasan, ya kita kembali ke kata-kata Ibn Athaillah, ya kegelapannya itu perumpamaan dosa yang kita lakukan seperti api. Perumpamaan dosa yang kita lakukan seperti apa? Api. Kemudian kegelapan itu adalah asap yang ditimbulkan dari api. Ibn Athaillah nyuruh kita mikir nih, ini kita yang udah hidup di dunia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, nggak bosan-bosan ngelakuin dosa, bahkan sampai 60 tahun, 70 tahun, udah tua keladi, makin tua makin jadi, saudara. Ibn Athaillah nyuruh kita mikir nih, kata Ibn Athaillah, kalau perumpamaan maksiat yang kita lakukan seperti api, kegelapannya itu adalah asap yang ditimbulkan oleh api. Ibn Athaillah nyuruh kita mikir, kaman auqada fi baitin 70 sana ala tarahu yaswad. Kira-kira kalau ada orang nyalain api di satu rumah 70 tahun, walaupun apinya kecil, saudara, tapi bertahun-tahun, 70 tahun nih Ibn Athaillah ngasih contoh, jangan nanggung-nanggung. Walaupun kecil tuh api, tapi bertahun-tahun dinyalain, kira-kira tembok rumah itu hitam apa kagak? Hitam, saudara. Itu kalau apinya kecil 70 tahun hitam. Bagaimana kalau apinya besar? Nggak usah nunggu 70 tahun, saudara. Apalagi kalau terlalu kebesaran lagi apinya, rumahnya habis kebakaran, saudara. Itu tadi kufur, keluar. Na'udzubillah, amin. Cepat lambatnya bangunan rumah itu hitam tergantung kecil besarnya dosa, saudara. Tapi hitam, tetap hitam, mau bagaimanapun, saudara, tetap ujung-ujungnya hitam. Maka hitam tidaknya hati kita tergantung seberapa besar dosa yang kita lakukan, ibadah Allah. Makin gede dosa yang kita lakukan, makin cepat hitamnya, titiknya makin besar. Terlalu besar dosa yang kita lakukan, hati-hati, yang tadi kita sampaikan, ujung-ujungnya mengantarkan kepada kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Ibn Athaillah kasih contoh seperti itu. Nah, tadi kalau sudah hitam begitu, Beb, udah gelap, paling ujung kufur, na'udzubillah. Di bawah-bawahnya kufur apa? Kata beliau di sini mengatakan Ibn Abbas, wa inna lisayyi'ati dhulmatan fil qalbi wa syainan fil wajhi. Dosa itu dampaknya apa? Hitam di hati, gelap di hati. Selain gelap di hati apa?
wasyainan fil wajhi, mukanya kagak enak dipandang, nggak bisa bohong sudah. Biar kata pakai apa namanya kalau orang sekarang skincare, biar kata skincarenya paling mahal, perawatannya paling luar biasa saudara. Tapi kalau ahli maksiyah, orang-orang yang melihat dengan cahaya iman nggak enak lihat mukanya, ibadah Allah, ada dampaknya. Makanya nggak heran kayak orang-orang seperti orang-orang yang Allah bukakan hijabnya, seperti Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas Maula Empang Bogor. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas ini sempat beliau uzur nggak keluar sholat Jumat. Akhirnya ada yang ngomongin nih, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, kenapa nggak sholat Jumat? Kef Habib nggak sholat Jumat, nggak keluar, dosa ini. Ada yang ngomongin maksa. Akhirnya ada yang datang memberanikan diri ngomong ke Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Habib kenapa antum nggak sholat Jumat begini begitu. Ya akhir besok Jumat anda keluar bareng ente. Keluarlah dia bareng Habib Abdullah bin Muhsin Jumat. Begitu sampai di masjid, apa yang terjadi saudara? Dibukakan sama Habib Abdullah bin Muhsin, diperlihatkan. Itu sampai ke masjid ngelihat muka orang, ada yang kayak babi saudara, ngelihat ada yang mukanya mohon maaf kayak anjing, ada yang mukanya seperti ini seperti itu saudara. Allah buka atau hijabnya, jadi ada efeknya. Ibn Abbas yang ngomong, cuman kita nggak ngelihat aja. Kalau Allah bukakan deh, kalau Allah bukakan, mungkin anda kalau Allah bukakan hijab anda jijik ngelihat saya saking banyak dosanya saya saudara. Cuman alhamdulillah Allah tutup dosa kita. Mudah-mudahan Allah tutup aib-aib kita insyaallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Wasa'atan wa wahnan fil badan. Nah, efek dosa apa lagi? Kalau hati udah gelap, wahnan fil badan, badan bawaannya lemas. Kata Ibn Abbas, mau buat taat udah susah aja. Seperti saya pernah jelaskan dulu ya, di dalam Imam Ghazali meriwayatkan, idza lam taqdir ala siyamil lail wa qiyamin nahar fa'lam annaka mukabbalun qad qabbalatkal ma'asi wadh-dhunub atau kama qala. Kalau kamu nggak mampu sholat malam, nggak mampu puasa di siang hari, bukan kamu yang nggak mau, fa'lam annaka mukabbal, ketahuilah kamu tuh diikat sebetulnya. Apa yang mengikatmu? Dosa-dosamu itu yang mengikatmu, sehingga hatimu gelap, badanmu jadi berat. Na'udzubillah min wa naqsan fir rizq. Jangan dikira ya maksiat itu nggak ngurangin rezeki. Ini dikatakan di sini wa naqsan fir rizq. Yang namanya maksiat itu juga bisa mengakibatkan kurangnya rezeki. Habib, itu ada tetangga saya mabok tiap hari, nyewa perempuan sana sini tapi tetap kaya. Hati-hati, itu istidraj, Allah ulur saudara. Yang begitu-begitu Allah ulur, hati-hati. Dan yang namanya rezeki itu nggak harus identik dengan uang. Ada rezeki rizq hissi, rizq ma'nawi. Ada rezeki yang nampak, yang kasat mata, ada juga rezeki yang sifatnya ma'nawi. Kamu nggak bisa hadir di majelis itu, namanya itu udah kehilangan rezeki hadir majelis. Jadi itu udah cukup sebagai kurangnya rezeki. Kamu nggak bisa nikmatin mahallul qiyam yang begitu nikmat luar biasa. Assalatu wassalamu alaika. Ngomongnya sama Rasulullah, alaika uhibbuka ya Rasulullah, aku cinta kepadamu ya Rasulullah. Ketika kiri kananmu bisa menikmati, kamu nggak bisa nikmati, itu udah kurang rezeki namanya saudara. Jadi rezeki itu nggak harus uang bentuknya. Disebabkan oleh apa tadi? Disebabkan oleh maksiat. Wa naqsan fir rizq, kata Ibn Abbas. Wa bughdatan fi qulubil khalaq. Dan orang bawaannya, kalau saya bahasa Betawi ngomongnya udah enak aja. Udah enak aja ngelihatnya. Kalau orang yang suka maksiat, Allah tanamkan di hati orang yang lihat dia udah enak aja, udah nggak suka aja. Tapi kalau orang ahli taat, kita ngelihat dia, kalau memang kita juga ada cahaya iman di hati kita ya, bawaannya udah nikmat aja, sedap aja. Itu adalah efek ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dampak-dampak kegelapan hati ini luar biasa ya ikhwan, luas sekali dampaknya. Sampai-sampai Al-Imam Abu Hanifah alaihi ridwanullah, apa kata Imam Abu Hanifah, idza ushkilat alaihi al-mas'alah qala li ashabihi ma hadza illa li dzambin ahdathtuh wa kana yastaghfir. Imam Abu Hanifah mengatakan ya, kalau beliau nyari jawaban dari satu masalah fikih kemudian nggak ketemu jawabannya,
beliau ngomong apa ke sahabat-sahabat ini, padahal urusan fikih nih, urusan mengkaji, ngaji, tapi kalau ada satu masalah yang beliau nggak bisa pecahkan, apa kata beliau ke sahabat-sahabatnya? Mahadha illa lidzambin ahdatsuhu, aku nggak bisa jawab masalah ini gara-gara ada satu dosa yang aku lakuin nih. Wakana yastaghfir, akhirnya beliau istighfar kepada Allah, minta ampun. Yang ngomong gini sekelas Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini guru dari gurunya Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah punya murid namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Beliau punya murid Imam Syafi'i, guru dari gurunya Imam Syafi'i, Imamul Madhab. Begitu nggak bisa jawab satu masalah, beliau katakan apa, ini gara-gara dosa nih, gara-gara saya satu dosa Allah tutup pintu pemahaman di masalah ini. Akhirnya beliau istighfar. Begitu istighfar, baru saudara istighfar, beliau sholat minta ampun kepada Allah, baru kebuka pintunya. Artinya sampai ke situ tuh efeknya dosa, saudara. Sampai-sampai namanya radhiyallahu an Fudail bin Iyad begitu dengar cerita itu tuh Imam Abu Hanifah ngerasa nggak bisa jawab masalah gara-gara dosa yang dilakukan. Apa kata Fudail bin Iyad? Baka buka syadid, thumma qal dzalika liqillati dhanbihi fa amma ghairu fala yantabih li hadza. Fudail bin Iyad begitu dengar cerita Imam Abu Hanifah itu kalau nggak bisa jawab satu masalah langsung istighfar, dia merasa gara-gara dosa. Fudail bin Iyad dengar ini nangis, saudara, baka bukaan syadidan, nangis Fudail bin Iyad. Dan apa kata Fudail bin Iyad? Abu Hanifah tuh sadar seperti itu liqillati dzambih, gara-gara dosanya dikit. Jadi Imam Abu Hanifah mawas diri gara-gara dosanya sedikit. Amma ghairuh fala yantabi li hadza, adapun selain Abu Hanifah yang dosanya udah banyak, nggak sadar, nggak ngerasa, Allah tutup banyak pintu-pintu kebaikan gara-gara dosa yang dilakukan, saking banyaknya sampai nggak sadar, saudara. Imam Abu Hanifah saking dikitnya dosanya sampai sadar akhirnya. Tapi selain Abu Hanifah saking banyaknya dosanya sampai nggak sadar. Ya Allah, mudah-mudahan Allah rahmati kita, saudara. Allah bantu kita buat bersihkan kita punya hati. Amin ya rabbal. Karenanya ibadallah ini dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan apa, inni la ahsibu anna ar-rajula yansal ilma qad alimahu bidzambi ya'maluhu. Kata Ibn Mas'ud, ya kalau ada seseorang dia belajar satu ilmu, kita ngaji sekarang belajar tiap minggu kita belajar, guru kita nggak berhenti ngasih ilmu, saudara. Kalau ada seseorang, kata Ibn Mas'ud, dia belajar satu ilmu kemudian dia lupa ilmu tersebut yang dia pelajari, aku duga dugaan kuat itu lupanya dia terhadap ilmu gara-gara ada dosa yang dia lakuin, saudara. Nah sekarang kita ngaca aja nih, kita ngaji di majelis Rasulullah Jalasatul Itsnin udah berapa tahun, berapa banyak ilmu yang kita dengar dari guru-guru kita, dan berapa yang tersisa, saudara. Sisanya kemana? Itu dosa yang ngebawa ilmu itu hilang dari hati kita, saudara. Makanya di pesantren-pesantren luar biasa, udah saat ini paling bener dah naruh anak kita di pesantren, dijaga tuh anak, jangan sampai ngelihat aurat perempuan, jangan sampai ngelihat video-video yang nggak bener, karena sekarang kan sumber segala macam dosa handphone, ya ikhwan. Handphone ini sumber fitnah sekarang, sumber segala macam dosa, pintu kemaksiatan. Anak kita ditaruh pesantren, dilarang untuk bawa handphone, udah paling benar, udah itu udah paling benar, saudara. Saya bisa pastikan, dan ini pengalaman saya, saudara, hampir rata-rata anak yang dulu mondok kemudian dia sisipkan handphone ketika mondok, saudara, hampir pasti gagal mondoknya, saudara. Kenapa? Karena udah benar-benar dijaga supaya ilmunya tuh nggak hilang, nggak maksiat. Kok malah dikasih racun, malah orang tuanya ngebantu buat nyisipin racun, saudara. Hati-hati ya kawan. Jadi kita terima kasih kalau ada guru-guru dari anak-anak kita di pesantren yang dimasukin ke pesantren, saudara. Bagaimana caranya tuh anak nggak maksiat, dijauhkan dari handphone. Nah ini Ibn Mas'ud mengatakan, kalau aku melihat seseorang dia lupa ilmu yang dipelajari, maka aku menduga kuat itu gara-gara efek dosa yang dia lakukan. Na'udzubillah min. Nah, di sini Ibn Athaillah mengatakan, fala yathur illa bitaubah, maka dosa ini nggak bisa bersih lagi hati kita kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, sebagaimana dosa memiliki efek negatif terhadap hati kita, begitu pula sebaliknya ketaatan memiliki efek positif terhadap hati kita. Makanya Imam Shahibuz Zubat Ibn Ruslan mengatakan, fakun minal imani fi mazidi
wa fi safa'il qalbi dhi tajdidi bi kathratis salati wat ta'ati wa tarki malin nafsi min syahwati fa syahwatul qalbi ma'adh dhunubi mujibatani qaswatal qulubi fa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Kata Imam Ibn Rushd dalam Safatul Zubat, kata beliau, fakun minal imani fi mazidi, ya, tambah terus imanmu. Wa fi safa'il qalbi dhi tajdidi, perbaharui kesucian hatimu. Bagaimana caranya wahai Ibn Rushd? Bi kathratis salati wat ta'ati, dengan perbanyak salat, perbanyak ketaatan, wa tarki malin nafsi min syahwati, meninggalkan syahwat jiwa, syahwat nafsu ditinggalkan. Itu memperbaharui kebersihan hati, ya ikhwan. Duduk di majelis, makanya jangan sampai ini khususnya majelis tulisnya, jangan sampai udah seminggu sekali pakai nggak hadir, ya ikhwan. Ada warsyah, ada majelis warsyah, ini majelis bengkel, ya ikhwan. Jangan ente kira keluar dari majelis ini sia-sia. Kalau ente datang dengan hati yang hadir, ketika nama Rasulullah disebut nikmati luar biasa, ketika dibacakan qasidah, ketika qiyam, itu bengkel hati, saudara. Terus hati kita seminggu ini dirusak. Ada bengkel hati seminggu sekali, kita nggak mau hadir, ditunda-tunda terus. Mau sampai kapan? Mau sampai mati kita punya hati, kita menunda, nggak mau dimasukin ke bengkel, nggak mau diservis, saudara. Masya Allah. Makanya ibadallah, di sini Al-Imam Al-Ghazali di dalam jilid 3 daripada kitabnya Ihya Ulumuddin, di kitab Syarhu Ajaibil Qalb, di bab awal itu, di kitabul awal, beliau membahas tentang keajaiban hati. Satu bab panjang lebar Imam Ghazali menjelaskan sebagaimana ketaatan memiliki dampak positif, saudara, untuk hati kita. Begitu juga ibadallah, maksiat memiliki dampak negatif terhadap hati kita. Kita ketika melakukan ketaatan, apa dampak positif yang diberikan kepada hati kita? Di sini disebutkan ibadallah, dampak positif yang diberikan kepada hati kita ketika melakukan ketaatan. Katanya, ya, man kana lahu min qalbihi wa'idh, atau di sini mengatakan idza aradallahu bihi khairan bi 'abdin khairan ja'ala lahu wa'idhan min qalbihi. Kita semakin kita melakukan ketaatan, zikir, ke majelis, maka Allah akan menciptakan wa'idh, penasehat dari dalam hati kita. Idza aradallahu bi 'abdin khairan ja'ala lahu wa'idhan min qalbihi. Idza aradallahu bi 'abdin khairan ja'ala lahu wa'idhan min qalbihi. Kalau Allah menginginkan kebaikan dari seorang hamba, maka Allah akan menjadikan penasehat dari dalam hatinya. Nah, ini yang kita pengen dapat dari majelis ini, saudara. Ini majelis kita ketemu seminggu sekali, ketemu guru jarang-jarang, seminggu sekali pun nggak bisa dekat. Tapi bagaimana caranya kita keluar dari majelis, Allah menginginkan kebaikan buat kita, sehingga dalam hati kita Allah tanamkan penasehat, saudara. Hati kita udah punya alat kontrol yang 24 jam ikut kontrol, saudara. Nah, ini kalau kita lakukan ketaatan dengan terus-menerus, ini dampak positifnya. Idza aradallahu bi 'abdin khairan, kata Imam Al-Ghazali, ja'alallahu wa'idhan min qalbihi. Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah ciptakan penasehat dari dalam hatinya, penasehat internal yang akan mendorong dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya tadi, kalau dia melakukan dosa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tubi'a 'alal qalb. Kata Imam Ghazali, distempel hatinya, saudara, terus distempel pakai hitam. Wa 'inda dzalika ya'mal qalb an idrakil haqq wa salahuddin. Kata Imam Ghazali, kalau udah hitam maka hatinya jadi buta. Kalau udah buta, nggak bisa bedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang orang salah, mana jalan yang betul, mana jalan yang menyimpang. Na'udzubillah min wa istahinu bil amril akhirah. Kalau udah buta, kata Imam Ghazali, urusan akhirat digampangin. Urusan dunia, wa yasta'zim amra dunia, urusan dunia gede, wah, kalau udah dunia kecil aja luar biasa bingungnya, saudara. Tapi urusan akhirat gampang, nggak ada urusan. Ninggalin sholat kayak nggak ada apa-apa, biasa aja. Habis zina kayak nggak ada apa-apa, biasa aja. Bahkan diceritakan perzinahannya kayak nggak ada apa-apa. Bisa, kok bisa orang seperti itu? Ini tadi gara-gara hatinya sudah buta. Kenapa buta? Dipenuhi titik-titik hitam karena tumpukan maksiat. Na'udzubillah min la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi bagaimana tadi? Kalau mau kembali suci, maka bertaubat, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap, saudara, bagaimanapun kalau kita kembali lagi, di sini kata Imam Al-Ghazali, wa maha atharaha, ya, walam yadhlim qalbuh walakin yanqusu nuruh.
kalaupun kita berbuat dosa terus-terusan, kemudian taubat lagi, mungkin hatinya ketika taubatnya tulus, hatinya nggak gelap, tapi tetap beda. Ibarat kaca, kata Imam Ghazali, kaca dibersihin terus-terusan tuh kaca, tapi setiap habis dibersihin dikotorin lagi, dikotorin lagi. Walaupun udah dibersihin, tapi kalau terlalu sering dikotorin, bersihnya nggak bakal maksimal, saudara. Jernihnya nggak bakal sejernih awal, sucinya nggak bakal sesuci awal. Imam Ghazali bilang hati kita begitu tuh. Kalau kita dosa, taubat, dibersihin, dosa lagi, kotor lagi, taubat lagi, dibersihin lagi, dosa lagi, kotor lagi, taubat lagi, dibersihkan lagi. Dibersihkan, memang kegelapannya dikurangkan, tapi cahayanya nggak akan semaksimal awal, saudara. Makanya jangan pernah jaga, ini hati jaga, saudara. Jaga, ini aset yang paling berharga yang kita punya. Maka jangan kita rusak dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Terakhir sebagai penutup, saudara, saya mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya, dikutip oleh Imam Al-Ghazali. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kata Rasulullah SAW, al-qulub arba'ah, hati itu ada 4 macam. Hati ada berapa? Ada 4 macam. Yang pertama, qalbun ajradu fihi siraj, qalbun ajrad fihi sirajun yazhar, fadzalika qalbul mu'min. Yang pertama, hati yang terang benderang, kinclong, hati yang kinclong, terang benderang. Fihi sirajun yazhar, di hati tersebut ada lampu, ada cahaya, pelita yang menerangi dengan terangnya. Fadzalika qalbul mu'min, itulah hatinya orang yang beriman. Maka jangan kau hapus cahaya yang terang yang terang benderang tersebut dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalbun aswadu mankusun, fadzalika qalbul kafir. Jenis hati yang kedua, kata Rasulullah, qalbun aswadu mankus, hati yang hitam dan terbalik, ya ikhwan. Na'udzubillah, hati hitam terbalik lagi, tertutup, terbalik. Hati siapa yang seperti ini? Fadzalika qalbul kafir, itulah hatinya orang yang kafir, kufur kepada Allah. Na'udzubillah min. Yang ketiga, yang pertama qalbul mu'min, hati yang terang benderang. Yang ketiga qalbun aswad mankus, hati yang terbalik dan hitam, hatinya orang kafir. Yang ketiga wa qalbun aghlafu marbutun ala khilafih, yang ketiga hati yang terbungkus kemudian ditutup, diikat dalam bungkusnya tersebut, nggak bisa masuk kebaikan ke dalamnya, nggak bisa masuk cahaya ke dalamnya, nggak bisa masuk asupan gizi, asupan segala macam zikir, saudara. Ketutup, dia kebungkus. Hati siapa? Fadzalika qalbul munafiq, kata Rasulullah, itu adalah hatinya orang yang munafik. Orang yang munafik, muka dua, saudara, di sini beda, di sana beda. Na'udzubillah min. Yang ketiga, yang keempat, yang pertama qalbul mu'min, yang kedua qalbul kafir, yang ketiga hati yang terbungkus, terikat dalam bungkusannya, qalbul munafik. Yang keempat, kata Rasulullah SAW, qalbun musaffahun fihi imanun wa nifaq, hati yang bercampur aduk, di dalamnya ada iman dan nifaq. Ada keimanan di dalamnya, tapi ada kemunafikan juga. Ciri kemunafikan apa? Salat subuhnya berat, salat isya'nya berat. Ada athqalus salah alal munafiq, salat yang paling berat buat orang munafik subuh sama isya. Hati-hati, subuh isya berat, wal'iyadzubillah. Nasihat buat diri saya sendiri dan buat semua yang hadir, subuh isya berat, tanda ada kemunafikan di hatinya, saudara. Na'udzubillah min dalik. Campur, hatinya ada iman, tapi di dalamnya ada kemunafikan. Kita kalau mau jujur, ini umumnya hati kita begini nih. Kalau kita mau jujur ya, dengan segala macam fitnah zaman saat ini, dengan segala macam kemaksiatan yang ada di sekitar kita, hati kita ini begini nih, saudara, campur aduk dalamnya. Imannya ada, kemunafikannya ada di dalamnya, saudara. Apa kata Rasulullah SAW? Famathalul iman, maka perumpamaan iman fihi, di dalam hati tersebut, kamathalil baqlah,
Perumpamaan iman dalam hati tersebut seperti rumput bakla, yamudduhal ma'ut thayyib. Rumput tersebut akan tumbuh ketika disirami dengan air yang bagus. Disirami sama air yang bagus, rumput itu tumbuh. Ini hati yang campur aduk nih tadi nih. Wa mathalun nifaq, perumpamaan nifaq, kemunafikan dalam hati yang campur aduk tadi, kamathalil qarha, seperti koreng, yamudduhul qayhus sadid. Itu koreng makin lebar kalau ada nanahnya, saudara. Kalau udah ada nanahnya, makin lebar itu koreng, makin lebar, makin busuk, saudara. Fa'ayul maddatain ghalabat alaih hukima lahu biha. Yang mana yang lebih banyak, itu yang nanti bakal nguasain. Hati-hati, perhatikan baik-baik. Ini hati yang keempat, hati yang campur aduk. Di dalamnya ada kemunafikan, di dalamnya juga ada iman. Perumpamaan iman kata Nabi seperti rumput, kalau disiram dengan air yang bagus terus numbuh itu rumput, saudara. Nah begitu pula hati yang campur aduk ini, saudara. Kalau diajak ketaat terus, diajak berjamaah sholat, diajak buat sedekah, diajak buat zikir yang membuat hati tenang, diajak ke majelis-majelis seperti ini, diajak bergaul dengan orang-orang yang baik, saudara. Itu ibarat rumput yang disiramin terus-terusan. Dia bakal numbuh. Amal-amal baik yang tadi disebutkan itu ibarat air yang segar yang menyiraminya tanpa henti, saudara. Tapi sebaliknya, ini hati yang campur aduk tadi seperti hati umumnya kita. Nggak usah munafik, udah sudah, hati kita ini campur aduk isinya. Nifaknya ada, imannya ada. Tapi kalau saudara munafiknya itu, nifaknya perumpamaannya seperti apa? Koreng, makin bernanah, makin busuk, makin lebar. Nanahnya itu apa? Dosa yang kita lakukan, saudara. Dosa lisan, dosa hati, dosa dengan orang tua, dosa dengan guru, dosa dengan Allah. Itu ibarat nanah. Kalau makin sering kita berbuat dosa, maka hati kita yang di dalamnya ada kemunafikan, nifaknya makin tumbuh subur, makin lebar. Apa kata Nabi, saudara? Yang paling sering dimakmurkan itu yang akan menguasai. Jadi kalau paling sering rumputnya, rumput imannya disirami dengan air ketaatan, maka besok dia akan jadi hati yang sepenuhnya beriman. Tapi kalau unsur maksiatnya lebih dominan, lebih sering dikuasai oleh kemaksiatan hawa nafsu, terus diturutin hawa nafsu, maka besok kemunafikan yang akan dominan, saudara. Kalau udah kemunafikan yang dominan, tadi naik levelnya ke yang sebelumnya, qalbul munafik, hati yang munafik, saudara. Hati yang dibungkus dengan bungkus dan diikat kenceng, udah nggak bisa nerima kebaikan, ibadah Allah. Kalau udah jadi hati yang munafik, lama-lama naik levelnya, saudara. Kalau nggak betul-betul diobati, lama-lama naik levelnya menjadi qalbul kafir, hitam, gelap, terbalik, tertutup, ingkar kepada penciptanya. Na'udzubillah, amin. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Karenanya, saudara, kalau kita sakit saja, zahir kita sakit, maka kita bahkan berusaha bagaimana caranya ngobatin dengan alternatif, ngobatin dengan ini, ngobatin dengan itu. Maka hati kita ini sakit, saudara. Hati kita ini sakit. Jangan jauh-jauh dari bengkel hati seperti majelis-majelisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.